Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dari suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panasnya. Satuan suhu yang biasanya digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Dan alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh suatu benda. Cara untuk mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh suatu benda dapat dilakukan dengan mengukur suhu benda tersebut. Jika suhu benda tinggi, maka kalor yang dikandung oleh benda itu juga besar. Sedangkan jika suhu benda rendah, maka kalor yang dikandung oleh benda tersebut juga kecil. Dengan kata lain, kalor yang dimiliki oleh suatu benda dapat berubah-ubah, dapat naik atau turun karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju ke suhu yang lebih rendah. Perubahan suhu dapat mengubah benda sehingga benda akan mengalami pemuaian ataupun penyusutan. Pemuaian merupakan perubahan suatu benda menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Penyusutan merupakan perubahan suatu benda menjadi berkurang panjang, lebar, dan luasnya karena terkena suhu dingin. Para tukang selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih besar dari ukuran sebenarnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberi ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak atau bahkan pecah. Ban yang diisi terlalu banyak udara dapat meletus dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Hal itu disebabkan karena udara di dalam ban dapat memuai karena panas. Pemasangan kabel listrik dipasang mengendur atau tidak tegang. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Sebuah gelas kaca dapat pecah ataupun retak ketika dituangi air panas. Hal itu terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Jadi disarankan agar tidak menuangi gelas basah atau gelas dingin dengan air panas yang baru mendidih. Pada sambungan rel kereta api dibuat ada celah di antara dua batang rel. Hal itu dilakukan untuk memberikan ruang muai sehingga saat terkena panas, rel itu tidak melengkung. Karena rel yang melengkung akan membahayakan gerbong kereta yang melewatinya. Termometer digunakan untuk mengukur suhu panas tubuh. Cairan di dalam termometer akan naik karena terjadi pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh.
Sementara cairan akan berhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan suhu tubuh. Ketika termometer tidak digunakan lagi, akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Perpindahan panas atau kalor dapat dilakukan secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi merupakan perpindahan panas secara hantaran, yaitu perpindahan panas tanpa memindahkan zat perantaranya. Contohnya saat kita memegang ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas, lama-kelamaan ujung sendok yang kita pegang itu juga akan terasa panas. Konveksi merupakan perpindahan panas secara aliran, di mana disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya perpindahan secara konveksi terjadi pada zat cair dan juga zat gas. Contohnya pada saat kita merebus air. Jadi air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas sehingga air menjadi lebih ringan atau mempunyai massa jenis yang lebih kecil, sehingga air akan bergerak naik ke atas lalu digantikan dengan air yang lebih dingin yang ada di atas yang mempunyai massa jenis lebih besar akan turun ke bawah, demikian seterusnya. Radiasi merupakan perpindahan panas secara pancaran atau tanpa memerlukan zat perantara. Contohnya ketika kita pergi berkemah ke daerah pegunungan, udara di sana sangat dingin. Jadi untuk menghangatkan badan kita perlu membuat api unggun. Nah, panas dari api unggun dapat sampai ke tubuh kita tanpa melalui zat perantara. Perpindahan panas seperti itu dikatakan secara radiasi. Barang-barang dalam kehidupan kita sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat hantaran benda, baik itu sebagai konduktor, isolator, maupun semikonduktor. Konduktor merupakan bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya timbal, baja, aluminium, emas, tembaga, perak, dan sebagainya. Isolator merupakan bahan yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya batu, kayu, styrofoam, kain, plastik, dan sebagainya. Semikonduktor merupakan bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas. Contohnya silikon dan germanium. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Contohnya, panci terbuat dari bahan logam yang merupakan konduktor, sehingga merupakan penghantar panas yang baik. Panci akan menghantarkan panas ke makanan yang kita masak. Tetapi ada bagian pada panci yang justru berfungsi sebagai bahan isolator, yaitu pegangan panci yang terbuat dari plastik, sehingga kita tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Nah, setelah mendengarkan penjelasan tentang panas dan perpindahannya, sekarang saatnya kita menguji kemampuan pemahaman kita lewat soal-soal berikut ini. Selamat mengerjakan!